Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku yang ke-6. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang farmakologi GI atau gastrointestinal, tentang obat saluran pencernaan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Asti Nuriza Buton dengan NIM 1440 1202 5022. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada pengertian sistem gastrointestinal. Nah, sistem gastrointestinal atau GI adalah sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap zat gizi, mengelola dan membuang sisa makanan. Nah, organ saluran cerna meliputi dari mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum dan anus. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian obat saluran cerna. Obat saluran cerna adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan, mengurangi gejala penyakit lambung dan usus, dan membantu proses pencernaan. Tujuan penggunaannya untuk apa? Yang pertama, mengurangi nyeri, menurunkan asam lambung, mengatasi mual, muntah, diare, dan konstipasi. Nah, selain tujuan penggunaan, ada juga tujuan pemberian obat gastrointestinal. Nah, yang pertama, mengobati penyakit saluran cerna, mengurangi keluhan pasien, memperbaiki fungsi pencernaan, mencegah komplikasi penyakit, dan menjaga keseimbangan cairan dan nutrisi. Baik, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi obat gastrointestinal. Nah, di sini ada beberapa jenis obat saluran cerna. Yang pertama ada antasida, antiemetik, antidiare, laksatif, antihistamin H2, proton pump inhibitor atau disingkat menjadi PPI, antispasmodik, dan yang terakhir obat antiulkus. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari obat-obat tersebut. Yang pertama ada antasida. Antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralkan asam lambung. Fungsinya mengurangi nyeri ulu hati, mengatasi ma, dan mengurangi rasa panas pada lambung. Contoh obatnya seperti apa? Seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium karbonat. Efek sampingnya seperti apa? Ada konstipasi, diare, dan mual. Nah, selanjutnya kita masuk pada antihistamin H2. Obat yang bekerja menghambat produksi asam lambung. Contohnya seperti ranitidin, famotidin, simetidin, dan indikasinya ada gastritis, tukak lambung, dan GERD. Efek sampingnya seperti pusing, diare, dan juga kelelahan. Nah, selanjutnya ada proton pump inhibitor atau disingkat menjadi PPI. PPI adalah obat yang menekan produksi asam lambung secara kuat. Contoh obatnya seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Manfaatnya untuk apa? Mengatasi GERD, tukak lambung, dan gastritis berat. Efek sampingnya seperti sakit kepala, mual, dan nyeri perut. Nah, selanjutnya ada obat antiematik. Antiematik adalah obat untuk mencegah dan mengatasi mual serta muntah. Contoh obatnya seperti ondansetron, metoclopramid, dan domperidon. Nah, indikasinya seperti mual muntah, mabuk perjalanan, dan efek kometerapi. Nah, selanjutnya ada obat antidiare. Obat yang digunakan untuk mengurangi frekuensi diare. Contohnya ada oralit, loperamid, dan atapulgit. Tujuannya untuk mengurangi kehilangan cairan dan mengatasi dehidrasi. Efek sampingnya seperti konstipasi dan kembung. Nah, selanjutnya ada obat laksatif. Laksatif adalah obat untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Jenisnya seperti laksatif osmotik, laksatif stimulan, dan pelunak feses. Nah, contohnya seperti bisakodil, laktulosa, dan magnesium sulfat.
Efek sampingnya seperti diare dan kram perut. Selanjutnya ada obat antispasmodik. Obat yang digunakan untuk mengurangi kejang otot saluran cerna. Contoh obatnya seperti hiosin dan atropin. Fungsinya untuk mengurangi nyeri perut dan mengurangi kram usus. Nah, selanjutnya kita masuk pada indikasi obat gastrointestinal. Obat gastrointestinal digunakan pada yang pertama gastritis, GERD, tukak lambung, diare, konstipasi, mual dan muntah, dan irritable bowel syndrome atau IBS. Nah, selanjutnya ada peran perawat dalam pemberian obat gastrointestinal. Peran perawat yang pertama memastikan obat sesuai resep, memantau efek samping, memberikan edukasi kepada pasien, mengobservasi kondisi pasien, dan menjaga keamanan pemberian obat. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pencegahan gangguan saluran cerna. Cara menjaga kesehatan saluran cerna seperti apa? Yang pertama, makan teratur. Yang kedua, menghindari makanan pedas berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Yang keempat, minum air cukup. Yang kelima, mengurangi stres. Dan yang terakhir, tidak merokok. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah obat gastrointestinal atau obat saluran cerna merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan seperti gastritis, MAG, diare, konstipasi, mual muntah, dan GERD. Nah, obat gastrointestinal terdiri dari beberapa golongan antara lain antasida, antiemetik, antidiare, laksatif, antihistamin H2, dan proton pump inhibitor atau PPI, yang masing-masing memiliki fungsi dan cara kerja berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan obat saluran cerna harus dilakukan secara tepat sesuai dengan indikasi dan petunjuk tenaga kesehatan agar pengobatan efektif serta mengurangi risiko efek samping. Selain penggunaan obat, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat juga penting untuk mempertahankan kesehatan sistem pencernaan. Nah, sampai sini saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.